Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada sore hari ini ya teman-teman. Nah, ini sudah menunjukkan sore hari kita sempatkan ke kebun. Ini seperti biasa kita baru pulang juga ini beraktivitas atau berkegiatan, dan kita sempatkan melihat perkebunan kelapa sawit yang ada di kebun. Ini kita di pondok ya teman-teman. Nih kita berteduh di pondok karena ini masih panas ya teman-teman. Ini akan kita laksanakan panen perdana lagi. Ini di umur yang ke 33 bulan jalan, dan sudah mulai kelihatan ya teman-teman hasilnya. Ini sudah beberapa kali kita lakukan kastrasi, dan akibatnya buah juga sudah mulai membesar dan bisa kita jual ya, paling tidak 5 kilo itu sudah masuk untuk kategori dijual buahnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jalan ke belakang. Ini enaknya kalau kita punya pondok di kebun, kita santai berteduh, istirahat, atau sambil ngopi makan ya teman-teman. Jadi sudah enak jika sudah punya kebun. Dan ini nanti insya Allah ya teman-teman, kita akan buatkan jalan nantinya untuk aktivitas pemanenan agar memudahkan yang nyata ya teman-teman. Kita melaksanakan pemanenan perdana untuk kendaraan bisa masuk ke areal kebun dan mengambil buahnya yang nyata. Jadi jikalau ada jalan itu kita enak. Contohnya seperti ini. Nah, nanti kita akan bikinkan jalan di sini agar nanti bisa turun dari atas ini, kita bisa turun, dan dari bawah sana kita juga bisa turun. Jadi seperti itu, dan kita buatkan jalan-jalannya yang nyata agar mempermudah ya teman-teman, yang nyata mempermudah kita melaksanakan panen. Jadi seperti itu. Ini sudah kita panen tadi ya teman-teman. Ayah saya kebetulan yang manen tadi tuh buahnya tuh 5 kiloan 3 itu tuh. Lumayan di areal samping memang sudah sebagian sudah alhamdulillah cukup besar-besar teman-teman. Jadi perlunya nanti kita laksanakan upaya perawatan terus-menerus agar pertumbuhan di areal kebun bisa berkembang cukup pesat, dan mudah-mudahan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah ya teman-teman. Dan nanti juga akan bisa untuk merawat kebun selanjutnya, dan mudah-mudahan kita juga bisa menambah kebun. Keinginan kita ya teman-teman, mudah-mudahan di hasil kebun kita kali ini kita kumpulkan, dan mudah-mudahan nanti ada
tanah yang dijual dan kita akan tukari atau kita akan beli. Jadi seperti itu. Nah ini usia ke 33 bulan ini ya teman-teman. Kita berdasarkan fakta saja, ini memang benar usia 33 bulan dan saya sendiri merawatnya, karena perawatan kita memang kita usahakan semaksimal mungkin. Dan bisa dilihat umur ke 33 bulan memang jikalau teman-teman tidak percaya, ini memang buahnya sudah atau batangnya sudah besar dan buahnya besar karena yang dulu-dulu itu kita rajin melaksanakan kastrasi pada awal tanaman. Jadi ini sudah kita buang hampir 3 sampai 4 kali kita sudah kastrasi dan menghasilkan buah yang sudah siap kita panen di umur yang ke 33 bulan ini ya teman-teman. Jadi seperti itu, tidak ada dusta. Bisa saja dicek di channel-channel saya jikalau memang dirasa lebih dari 33 bulan umur pasca tanam. Ini kita tanam di tahun 2023 bulan November sampai Desember kita tanam di areal kebun kita kali ini. Jadi kurang lebihnya masuk di umur ke 33 bulan mau ke 34 bulan ini ya teman-teman. Jadi hampir 3 tahun lah, kurang lebihnya 3 sampai 2 bulan lagi sudah masuk di umur yang ke 3 tahun atau 36 bulan. Nah ini sudah memang sudah sedikit banyaknya cukup bisa diambil buahnya. Nah contohnya seperti ini. Nah ini sudah sedikit matang ini. Nah ini sudah bisa diambil juga sebenarnya. Dan pentingnya kita merawat atau mengambil buahnya agar nanti pertumbuhan ini lama kelamaan kalau dirawat, dipanen itu akan buahnya tambah besar lagi. Apalagi kita kasihkan pemupukan secara rutin ya teman-teman. Jadi buah pasti akan keliling. Memang beda ya teman-teman, sawit yang dirawat dengan sawit yang tidak dirawat itu memang sangat beda. Jangan disamakan sawit yang tidak dirawat dengan sawit yang dirawat. Jadi mohon teman-teman bijak dalam melihat kondisi pertumbuhan kelapa sawit. Dan jenis bibit itu juga mempengaruhi ya teman-teman. Beda dalam hal ini kita menggunakan jenis bibit unggul dengan jenis bibit yang tidak unggul itu sangat berbeda ya teman-teman. Sangat berbeda jauh. Karena jenis bibit yang unggul pasti sudah memenuhi uji kelayakan. Artinya tanaman yang kita tanam pasti hampir 99% berbuah dan pertumbuhannya bisa cepat pesatnya apabila dirawat dengan secara maksimal atau dengan baik. Beda jikalau tidak menggunakan bibit unggul, perawatannya tidak terlalu bagus ya, lambat juga besarnya. Jadi jangan samakan dengan atau berbijaklah dalam hal penyamaan, karena di kategori-kategori tertentu tidak bisa disamakan. Umur segini harus segini dan umur segini harus segini. Memang tergantung perawatan di masing-masing
petani. Memang beda jelas dengan perusahaan di umur yang ke 24 bulan ke atas itu sudah dilaksanakan panen perdana malah nih teman-teman. Jadi bisa dibedakan. Jadi seperti itu jikalau kita merawat sawit. Mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di perkebunan kelapa sawit hari ini sekedar sharing. Dan ini di kebun kali ini umur 33 bulan mau memasuki umur ke 34 bulan, mau 3 tahun. Nah, ini kondisi kelapa sawit. Memang di area lahan X ini ada beberapa hal yang masih kita evaluasi juga ya teman-teman. Artinya kita masih memperbaiki juga kondisi unsur zat asamnya, karena pH asam di area lahan X itu sangat asam. Nah, ini sudah bisa dipanen ini ya teman-teman nih. Ini kemarin tidak terlihat, jadi sudah berguguran. Nah, ini contoh lonsum itu memang buahnya tidak terlalu besar tapi rapat, dan kulitnya ini tebal, cangkangnya tipis. Nah, ini sudah masuk bisa dikategorikan diambil untuk kita panen. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu aktivitas saya di perkebunan kali ini, dan apabila ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, monggo langsung saja di komen ya teman-teman. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.